Assalamualaikum, hai, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau buat cake ketagih, ini lagi viral banget, ini cake dari negeri Malaysia. Di sini aku mau buat cara simple dan juga praktisnya. Ini rasanya nggak usah diragukan, dari bentuknya aja udah pasti nyoklat banget dan enak banget. Pecinta coklat wajib banget cobain resep ini. Cake ini tanpa di oven ya. Langsung aja bahan-bahannya apa aja. Yang pertama ini untuk bolunya terlebih dahulu. Ada 120 gram tepung terigu segitiga. Ini aku gunakan merek segitiga biru. Kemudian 20 gram coklat bubuk. Lalu ada tepung maizena. Di sini aku gunakan 25 gram tepung maizenanya. Kemudian aku tambahkan juga dengan susu bubuk sebanyak 20 gram. Ini untuk bahan keringnya. Pertama, kita siapkan bahan keringnya, kita ayak terlebih dahulu supaya nanti lebih gampang untuk mencampurkan ke adonannya. Jadi ini tepung keringnya kita campur terlebih dahulu. Kalau sudah, ini disisihkan. Selanjutnya ini aku buat adonan cair untuk coklatnya. Bahannya ada 170 ml susu UHT, kemudian 50 gram coklat DCC, ditambah dengan 1 sendok teh vanilla essence. Cara memasaknya boleh langsung dimasak di atas kompor atau dengan cara coklatnya dilelehkan dengan menggunakan air panas seperti ini sampai coklatnya benar-benar meleleh, nggak ada lagi yang menggumpal, baru ditambahkan dengan susu cairnya. Untuk menambahkannya sedikit demi sedikit supaya tetap terjaga suhunya, jadi coklatnya nggak langsung beku. Atau untuk lebih simpelnya bisa langsung dimasak di atas kompor dengan menggunakan api kecil, itu lebih praktis dan simpel. Jangan lupa masukkan vanilla essence-nya. Diaduk sampai tercampur dengan merata, kemudian disisihkan. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang ukuran 18 x 18 sudah dialasi dengan baking paper. Kemudian ini ke bahan kuenya aku siapkan 120 gram gula pasir. Kemudian ada 2 butir telur ayam, ini ukurannya yang sedang aku gunakan. Dan jangan lupa ini aku tambahkan dengan SP, aku gunakan sebanyak setengah sendok teh. Pertama ini masukkan dulu gula pasir, kemudian telur. Selanjutnya ini di mixer dengan menggunakan kecepatan paling kecil atau paling rendah sampai tercampur seperti ini. Kalau sudah tercampur, lanjut ini aku masukkan SP setengah sendok teh. Diaduk kembali dengan menggunakan kecepatan paling rendah aja, nggak perlu yang paling tinggi. Ini paling rendah sampai tercampur dan semuanya mengembang seperti ini. Nggak perlu sampai kaku, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya, aku tambahkan dengan baking powder. Di sini aku tambahkan sebanyak setengah sendok teh. Ditambah dengan soda kue. Untuk soda kuenya aku tambahkannya sebanyak setengah sendok teh juga. Selanjutnya, aku juga tambahkan dengan garam seperempat sendok teh, sedikit aja atau sejumput. Dan yang ini adalah perasan lemon. Ini aku tambahkan sebanyak setengah sendok teh, ini opsional aja. Selanjutnya ini diaduk kembali sampai tercampur aja. Kalau sudah, masukkan adonan kering yang tadi sudah disiapkan di awal. Masukkan setengah terlebih dahulu. Kemudian setelah adonan kering masuk, langsung juga masukkan cairan coklat yang tadi sudah dilelehkan. Setelah keduanya masuk, ini kita aduk kembali dengan menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur, baru kemudian kita ulangi lagi tepung kering dan juga coklat lelehnya. Diaduk dengan menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur, cukup seperti ini. Kemudian ini tinggal kita adon dengan spatula supaya tercampur. Kalau sudah tercampur, step terakhir ini aku masukkan 60 ml minyak goreng. Gunakan minyak yang baru ya.
Kemudian ini diaduk sampai benar-benar minyaknya nggak ada yang tersisa di bagian bawahnya. Jadi minyaknya ini benar-benar menyatu. Kalau sudah, ini aku tuang ke dalam loyang yang sudah aku alasi dengan baking paper atau kertas roti. Dihentak-hentakan supaya udara yang terjebak di dalam itu bisa keluar. Kalau sudah, di sini aku sudah siapkan kukusan, sudah mendidih. Kemudian ini langsung aku masukkan adonan kuenya ke dalam kukusan seperti ini. Selanjutnya ini tinggal aku masak atau dikukus selama kurang lebih 35 menit dengan menggunakan api kecil ya. Setelah 35 menit ini kita buka, ini dia hasilnya. Ini apinya terlalu besar jadi adonannya sedikit robek seperti ini. Ini nggak apa-apa karena nanti aku ratakan supaya adonannya hasilnya juga lebih bagus. Ini kita tunggu dingin atau sampai set. Boleh ditaruh di suhu ruang atau boleh dimasukkan ke dalam lemari es, opsional aja. Kalau nanti pakai ganas yang gelatin, lebih baik dimasukkan ke dalam lemari es. Tapi kalau misalnya pakai bubuk agar itu boleh ditaruh di suhu ruang aja. Ini cake-nya udah dingin, selanjutnya aku mau rapikan bagian atasnya supaya permukaannya itu rata, kurang lebih seperti ini. Ini dimasukkan ke loyang kembali. Selanjutnya di sini aku mau buat ganasnya. Untuk ganasnya di sini aku gunakan bubuk agar ya. Aku gunakannya sebanyak 1 sendok teh. Kemudian aku tambahkan dengan susu UHT. Di sini aku gunakan sebanyak 200 ml. Kalau menggunakan gelatin, ini gelatinnya bisa ditaruh di wadah terpisah ya. Susu UHT-nya ini kita masak sampai berbusa bagian pinggirnya. Kalau sudah, dimasukkan coklat batang atau coklat DCC sebanyak 200 gram. Kemudian ini dimasak sampai coklatnya mencair dan tercampur dengan merata. Untuk memasaknya gunakan api yang paling kecil supaya coklatnya nggak gosong, jadi apinya cukup kecil aja. Kalau sudah meleleh dan mencair, tambahkan dengan 1 sendok teh margarin supaya nanti hasilnya itu lebih berkilau ya. Dimasak sampai margarinnya meleleh dan tercampur dengan merata. Kalau sudah seperti ini, sudah meleleh, tidak ada yang menggumpal, selanjutnya matikan kompor dan langsung dituang di atas cake-nya. Kalau pakai bubuk agar, ini bisa langsung dituang di atas cake-nya, tapi kalau pakai gelatin, ini harus ditunggu dingin. Setelah coklatnya dituang semuanya ke atas cake, selanjutnya ini kita tunggu sampai cake-nya dingin dan set. Setelah dingin baru boleh dimasukkan ke dalam lemari es. Dan untuk gelembung-gelembung udaranya ini bisa ditusuk dengan menggunakan tusukan gigi atau dengan tusuk sate seperti ini. Ini cake-nya udah dingin dan udah set. Bisa langsung dibuka atau ditaruh di dalam lemari es. Ini aku mau tunjukin mau langsung buka. Saran dari aku lebih bagus ditaruh di lemari es ya terlebih dahulu supaya cake-nya nanti pada saat dipotong itu lebih gampang dan gak mudah hancur. Kertas rotinya ini kalau bisa lebih panjang dari loyangnya supaya pada saat ngangkat cake-nya seperti ini lebih gampang. Kalau kertas rotinya pendek itu jauh lebih susah. Ini dia hasil cake-nya, ini belum rapi. Selanjutnya ini aku mau sisir bagian pinggirnya, kita rapikan terlebih dahulu. Seperti yang aku bilang, ini harusnya masuk ke dalam lemari es terlebih dahulu, tapi karena aku tidak sabar, ini langsung aku potong. Bagian satu sisinya ini aku potong jadi 3 potongan seperti ini. Jangan lupa setiap kali memotong, pastikan pisaunya ini dibersihkan terlebih dahulu supaya nanti hasil potongannya bagus.
Kemudian di sisi selanjutnya ini aku potong dulu menjadi 2. Kemudian dari 2 bagian aku potong lagi seperti ini. Jadi untuk satu kotak cake ini kurang lebih potongannya nanti jadi 24 ya. Supaya memotongnya itu lebih gampang dan hasil potongannya juga lebih bagus, saran aku masukkan terlebih dahulu ke dalam lemari es kurang lebih 2 jaman baru dipotong. Dan ini dia hasilnya, cake ketagih ala aku. Untuk cake-nya ini enak banget, lembut banget, dan ganasnya ini bener-bener lumer banget di mulut. Coklatnya nyoklat banget, bener-bener terasa coklatnya. Bisa dilihat nih lembutnya, lumernya, ganasnya. Dan ini hasilnya cukup banyak, jadi 24 potong dari satu loyang. Bisa dijadikan untuk sajian pada saat acara keluarga, atau bisa juga untuk jadi ide jualan. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Dan cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Karena ini enak dan juga nagih banget. Teman-teman, terima kasih udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.